Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran pemrograman dasar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, di materi sebelumnya kita telah membahas apa itu yang dimaksud dengan sebuah variabel. Yang mana variabel itu adalah wadah. Nah, wadah itu untuk menampung. Kalau di pemrograman, wadah itu untuk menampung sebuah data. Jadi, kalau di sehari-hari kan ada namanya misalkan wadah gelas menampung air apa. Nah, kalau di pemrograman itu ada namanya wadah itu menampung data. Datanya apa aja? Jadi data itu intinya adalah sebuah nilai atau value atau isinya. Jadi data itu mengisi sebuah wadah. Wadah untuk menampung data. Nah, data sendiri itu ada banyak macam-macamnya. Ada data berupa angka, berupa karakter, kemudian data yang bernilai benar atau salah, kemudian ada gambar, dan yang lain-lain ada banyak sekali di pemrograman. Nah, angka, karakter, benar salah, inilah yang dimaksud dengan sebuah tipe data. Nah, tipe data sendiri itu ada beberapa macam. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Pertama ada number atau tipe data berupa angka. Nah, angka sendiri itu dalam pemrograman dipecah lagi jadi dua. Ada angka bulat sama angka pecahan. Jadi kalau angka bulat itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau angka pecahan atau desimal itu kan 0,1, 0,2, 0,3. Jadi beda ya, angka bulat dan angka pecahan. Nah, kalau di Pascal sendiri yang kita pelajari itu angka bulat itu namanya integer. Kemudian kalau angka pecahan itu real. Nah, nantinya di tiap-tiap pemrograman bahasa nanti akan berbeda namanya. Nah, kalau yang kita pelajari sekarang ini Pascal itu namanya integer untuk angka bulat, real untuk angka pecahan. Kemudian ada karakter string. Oh iya, sebelumnya biasanya bukan biasanya tapi pastinya ketika wadah itu menampung sebuah isi data atau misalkan ini ada variabel atau data A diisi dengan angka. Nah, biasanya itu langsung diketikkan angka 1. Angka 1. Nah, kemudian ada karakter string. Nah, kalau string itu nanti ketika mau diisi, biasanya apa? Pasti akan diawali dengan petik 2 awal, kemudian petik 2 akhir. Jadi harus diingat-ingat ya. Diingat-ingat bahwasanya kalau karakter itu harus diawali dengan kata petik. Kalau angka nggak pakai. Kemudian ada tipe data boolean. Dia bernilai benar atau salah. Nah, cukup 3 ini yang kita pelajari untuk kita belajar Pascal. Oke, sekarang kita akan coba langsung masuk ke Pascal. Oke, saya praktekkan dulu. Kemarin kita telah mencoba ini. Sebuah langkah-langkah yang mana A itu isinya adalah kopi, B itu isinya susu. Nah, sekarang kita akan coba. Kita akan membuat program yang mana menampilkan variabel A itu berupa kopi, kemudian B itu berupa susu. Kemudian kita tukarkan. New kopi susu.
Nah, sebelum kita memulai program, pasti kan ada namanya begin sama end. Nah, itu variabel itu pasti dideklarasikan atau ditaruh di awal. Jadi gini, saya ingin membuat variabel gelas A, kemudian gelas B. Nah, ini adalah variabel string seperti ini. Jadi kalau kita ingin membuat variabel misalkan 2 sekaligus ya, tinggal ketikkan aja koma, terus titik 2 string, terus jangan lupa di akhir kasih titik 1 koma. Coba sekarang kita isi variabel gelas A. Nah, untuk mengisi variabel itu sama dengannya pakai gini, titik 2 terus titik 2 terus sama dengan. Nah, begini. Ini untuk mengisi. Kemudian karena gelas A itu adalah string, maka datanya harus maka penulisannya kita awali dengan petik dulu. Ini tadi gelas A copy. Petik 1 ya. Jadi biasanya itu pakainya petik 1 atau petik 2. Nah, untuk di Pascal ini kita pakainya petik 1. Nah, seperti ini. Kemudian gelas B susu. Nah, kalau kita jalankan nanti bisa, tapi kosong ya, kosong karena tidak ada perintah untuk menampilkan. Nah, sekarang kita coba tampilkan isi dari variabel. Saya ulangin, kita tampilkan isi dari variabel gelas A sama gelas B. Caranya bread. Jadi ada dua, bread sama breadlen. Bedanya itu kalau bread itu langsung nulis, kemudian kalau breadlen itu nanti ada spasinya kayak di enter gitu. Saya pakai breadlen ya, breadlen. Kemudian kalau kita ingin menampilkan variabel itu nggak boleh pakai petik. Jadi kalau pakai petik kayak gini, nanti dia akan nulis gini. Dia akan nulis aku. Kalau pakai petik gini, dia akan langsung nulis wilayah aku gitu. Paham ya? Ini kan petik 1, petik 2, petik 1 awal, petik 1 akhir. Dia ini string, langsung tampil. Nah, kalau ingin variabel itu tanpa petik, terus ketikkan variabelnya. Gelas A, gini. Jadi kalau dipakai petik kayak gini, nanti nggak tampil. Nah, kayak gini, nanti ya gelas A gini. Nggak bisa. Karena dia menampilkan kata gelas A, bukan menampilkan variabel gelas A. Saya hapus titiknya. Kita jalankan. Oke, copy. Terus breadlen gelas B. Oke, nah kopi susu berhasil. Nah, kemarin kan saya pernah bilang bahwasanya pemrograman itu adalah sebuah langkah, pemrograman itu intinya adalah algoritma. Yang mana algoritma itu kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, sekarang kita akan coba menerjemahkan langkah-langkah yang ada di sini. Sebentar, ini tak copy dulu biar bisa ke teks.
Coba langkah-langkah ini kita terjemahkan ke bahasa pemrograman. Jadi ini kan A isinya kopi, B isinya susu, kemudian ada gelas C. Nah, ini masih kosong. Kemudian kita praktekkan di bawahnya sini. Kita ketikkan bread open setelah gelas dipindah. Oke, kita mulai. Pertama, isikan nilai A ke dalam C, berarti gelas A sama dengan keliru, gelas C, jadi gelas C itu diisi gelas A. Isikan nilai A ke dalam C, berarti isi dari gelas C sama dengan isi gelas A. Oke, kemudian isikan nilai B ke dalam A, berarti A sama dengan B. Gelas B sama dengan gelas A sama dengan gelas B. Kemudian isikan nilai C ke dalam B, berarti B sama dengan C. B sama dengan C, jadi gelas B sama dengan gelas C. Oke, kemudian kita tampilkan lagi isi gelasnya, isi dari gelas A dan B. Breadlen gelas A, breadlen gelas B. Oke, kemudian saya tampilkan, saya jalankan. Oke, berubah ya. Ini kan gelas A isi awalnya adalah kopi, gelas B isi awalnya adalah susu, kemudian setelah ditukar isi dari gelas A isinya susu ya, beginilah. Nah, kemudian ada lagi Breadlen ini bisa menampilkan teks dan variabel. Maksudnya gini, saya ketikkan gini, isi dari gelas A sama dengan, kemudian petik satu buat penutup, kemudian koma. Nah, begini. Seperti ini, nanti dia akan tampil isi dari gelas A, terus ini kopi. Ini juga sama. Isi dari gelas B sama dengan petik 1, koma. Saya jalankan. Nah, seperti ini. Yang 4 juga isi dari gelas A, koma. Intinya petik itu karakter. Kalau karakter itu langsung di Breadlen, nanti langsung tampil. Nah, seperti ini. Saya tampilkan lagi. Ini nggak ada kurang, sama dengan nah, seperti ini. Hasilnya sesuai dengan yang di sini. Kedua gelas pindah. Oke, berikut adalah contoh kasus sequence berurutan berdasarkan masalah yang di sini.
pertukaran isi gelas. Nah, kemudian akan saya contohkan lagi, kita akan bikin sebuah program mencari sebuah luas persegi panjang. Persegi panjang. Biasakan jangan pakai spasi, pakai underscore kalau katanya panjang. Oke, persegi panjang. Nah, pertama kita buat dulu variabelnya. Karena kita berbicara sebuah luas itu kira-kira pakainya apa? Pakainya itu adalah bilangan pecahan, bukan bilangan bulat, karena luas itu bisa ada koma-komanya. Jadi saya bikin misalkan panjang, maaf, ini salah, persegi panjang kurang luas persegi panjang. Nah, kita coba. Pertama kita buat dulu nama programnya dulu biar tampil ketika di running. Readlen. Kok di sini toh? Nah, kita coba luas sama dengan 12 kali 10. Kemudian kita cetak luasnya. Luas persegi panjang sama dengan koma, nama variabelnya luas. Nah, seperti ini. Oh iya. Oh, error apa ini? Oh ini harus pakai titik 2 sama dengan seperti ini. Cek. Oke, benar ya. Oke, sekarang kita akan coba panjang lebarnya itu kita inputkan sendiri. Jadi nanti ketikan 12 enter, 10 enter, langsung hasil. Caranya seperti ini. Nah, kita pakai namanya readlen. Jadi readlen itu kayak membaca, yang mana nanti ketika di layar kita sebagai pengguna nanti disuruh untuk menginputkan variabelnya, isinya berapa. Contoh seperti ini, readlen jadi ini saya kosongin, ini saya pakai uret biar nggak turun uret. Terus di sini saya kasih readlen panjang. Oke, kemudian ini juga sama, ini kasih readlen lebar. Nah, kemudian di sini kita ganti variabelnya panjang kali lebar. Oh iya, perlu diingat
dalam pemrograman kali itu menggunakan bintang. Oke, kemudian kita coba jalankan ya. Oke, panjang berapa? Panjangnya misalkan 300, lebarnya 200. Nah, seperti ini. Nah, berikut adalah program mencari persegi panjang. Nah, nanti silahkan nanti ada tugas kalian bikin program mencari luas segitiga. Oke, satu lagi kalau ini kan termasuk pemrograman sekuensial atau berurutan langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya tak tambahin satu lagi pemilihan. Jadi ketika nanti dia itu nilainya itu ganjil, nanti akan tampil ganjil. Kalau dia genap berarti genap. Ganjil genap. Nah, pertama kita pakai variabel integer biar semuanya kepakai. Angka P2 sama dengan integer len mencari angka genap atau ganjil. Oke, nah kita masukkan angkanya, angka. Jadi read len kemudian dalam kurung itu variabel, nanti kita sebagai pengguna akan disuruh untuk menginputkan isinya apa buat variabel itu. Angka. Oke. Kemudian kita pakai if. Jadi if jika angka mod nah benar, harusnya pakai mod ya. Mod. Kemudian kalau 3 ganjil. Nah, seperti ini. Kalau 1001 ganjil. Nah, ini contoh if. Nah, untuk if sampai sini dulu. Nanti bagian if atau selection percabangan itu nanti ada banyak banget macam-macam if. Jadi ada if bercabang sampai 2, sampai 3, sampai 5, ada banyak. Nah, untuk video kali ini seperti ini dulu. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tugasnya silakan kalian buat program aplikasi untuk mencari luas persegi, untuk mencari luas segitiga. Oke, sekian pada video kali ini. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.